ketika kita masuk di dalam suatu acara, tadi Bapak semua yang berdiri, yang kami hormati, yang kami hormati, yang kami hormati, yang kami hormati. Bayangkan Bapak Ibu kalau 2000 kita, yang kami hormati, yang kami hormati, yang kami hormati. 3 jam yang kami hormati, yang kami hormati. Bapak Ibu boleh tertawa, kurang lebih begitulah Tuhan ngomong. Yang kuhormati, yang kuhormati, yang kuhormati, yang kuhormati. Dan Tuhan sebut nama kita satu persatu. Bapak Ibu Saudara Tuhan, mari kita berdoa. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Doa. Bapa yang baik, sangat bersyukur kalau hari ini, di hari terakhir kebersamaan kami di tempat ini, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami sudah mendengar banyak puji-pujian, bahkan kami sudah memuji Tuhan. Kiranya pujian itu berbau harum di hadapan Tuhan. Dan ketika sabda-Mu juga diterdengarkan, kami juga mau belajar hari ini tentang kebenaran Tuhan. Firman Tuhan yang adalah ya dan amin. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu adalah kebenaran Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Dan firman itu yang kami akan renungkan pagi hari ini. Hamba-Mu yang menyampaikan, hamba-hamba-Mu yang akan mendengarkan. Semua kami hari ini diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami serahkan pemberitaan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Firman Tuhan pada hari ini dari Yohanes 17 ayat 9 sampai 22. Tapi saya tidak akan membaca semua ayat itu. Saya hanya akan membaca ayat 9 dan ayat 21 dan 22. Mari kita membuka handphone kita masing-masing, karena saya percaya sedikit yang bawa Alkitab buku. Jadi mari kita buka handphone, kitab suci dan handphone suci. Kita buka bersama-sama. Ayat 9, 21 dan 22. Nanti kita akan baca semua ayat antaranya itu, karena saya akan berbicara di antara ayat itu juga. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca renung dan siap kita renungkan. Haleluya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih untuk panitia yang mempercayakan saya melayani hari ini. Untuk Bapak Ketua Sinode, pemerintah dan Bapak Ibu Pendeta, terima kasih, kehormatan sekali saya berdiri hari ini. Bukan berarti aku yang lebih hebat menyampaikan firman, ini semua karena anugerah Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, izinkan saya mengapresiasi acara ini. Sudah beberapa kali saya diundang pimpin ibadah di camp seperti ini di berbagai denominasi gereja,
saya memberi apresiasi dulu di camp hari ini. Bukan berarti supaya saya diundang lagi, bukan juga supaya aman saya pulang, tapi boleh pertama, baru di sini ketiga kali ini saya khotbah, baru di sini anak remaja dan anak-anaknya begitu ibadah semua duduk tenang. Terus terang sudah beberapa denominasi kuhadiri dan saya dipercayakan baru di sini. Dan di sini yang kedua, anak-anaknya saya melihat antusias sekali. Oke, enggak usah dulu kita bicara guru sekolah minggu dan orang tua. Anak-anaknya antusias sekali dan ramah semua. Boleh tepuk tangan untuk anak-anak mama saya. Dan yang ketiga, benar, orang Mamasa bagus-bagus sekali suaranya. Saya sudah 8 tahun di SMA Kristen Barana. Disitulah pertama saya mengenal anak Mamasa. Disitulah pertama. Dan disitulah saya terpesona dengan anak Mamasa. Selain pintar menyanyi, pintar public speaking, pintar otaknya. Di Mamasa lah saya temukan anak pintar. Benar, bukan supaya diundang ya. Berharap juga sih, tapi tidak itu tujuanku. Anak Mamasa itu pintar. Berarti gini Bapak Ibu, orang tua yang hadir hari ini, pintarnya anakmu itu bukan keturunan. Halo? Pintarnya anakmu itu bukan genetik. Jadi kalau ada papa mamanya tidak sekolah, jangan putus harapanmu, anakmu bisa pintar. Jangan juga berpikir anak Mamasa, kamu boleh di kampung-kampungmu tidak masuk peta Indonesia. Tapi saya mau katakan hari ini, orang pintar dimanapun, dunia yang mencarimu. Tepuk tangan dulu untuk anak Mamasa. Kalau kita dari Toraja ke Mamasa, jalannya jelek sekali. Tapi sampai di Mamasa, orangnya cantik sekali. Ya, mari itu dulu. Memang orang Toraja pintar semua, Mamasa juga pintar dan pintar menyanyi. Ada orang berkata orang Batak pintar menyanyi, betul, kecuali saya. Orang Batak itu memang pintar menyanyi, tapi orang Mamasa juga pintar, keren sekali. Salam kiri kanannya, katakan kamu keren sekali. Oke? Kita keren sekali, Mamasa untuk Tuhan ya. Oke, saya sudah membaca, izinkan saya menyampaikan firman Tuhan sekali lagi. Mari kita belajar hari ini tentang firman Tuhan. Tema pekan ini tema yang cukup menarik. Saya juga akan terus berbicara, udah 2 malam saya membawa firman Tuhan untuk anak-anak di tekan anak ini. Satu dalam Tuhan. Itu juga menjadi perenungan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, dari seluruh doa Tuhan Yesus, ada doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga punya kebiasaan berdoa. Dia berdoa naik ke gunung, dia melakukan doa di Taman Getsemani. Salah satu doanya yang menarik ini, doa supaya mereka menjadi satu. Pernahkah Bapak Ibu berpikir, kenapa Tuhan gak berdoa doa yang lain? Kenapa Tuhan tidak mendoakan tautik yang lain? Tuhan tidak berdoa supaya semua pengikutku, walaupun itu tujuan Tuhan, tetapi doa ini supaya mereka menjadi satu. Sejauh mana peran kepentingan Tuhan tentang kesatuan, tentang unity, tentang keseragaman dalam hal iman. Karena apa? Kesatuan itu perkara yang paling sulit dilakukan. Saya ulangi, kesatuan itu paling sulit dilakukan. Karena apa? Semua kita yang duduk hari ini, kita masih memiliki ego, memiliki perasaan, memiliki intelektual, memiliki tujuan. Ini yang membuat kita sangat sulit bersatu. Makanya Tuhan mendoakan itu supaya mereka menjadi satu. Ada tiga saja.
supaya cepat kita pulang. Ada 3 hal yang kita perlu pahami tentang satu di dalam Tuhan. Mari kita belajar dari ayat 9. Mari Bapak Ibu lihat ayat 9. Apa dikatakan di situ? Aku berdoa untuk mereka. Telan-telan kita lihat ayat ini. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa. Wah. Aku berdoa untuk mereka. Siapa mereka? Bapak, Ibu, dan saya. Tuhan ngomong, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Alkitab mengatakan dunia di situ terjemahannya adalah kosmos. Apa dunia? Apa kosmos? Dunia itu dikatakan aku bukan berdoa untuk kesenangan, aku bukan berdoa untuk berkat, aku untuk berdoa bukan untuk sistem, aku bukan berdoa untuk organisasi. Seolah-olah Tuhan itu ngomong, tapi aku berdoa untuk mereka. Saudara, ini perlu kita pelajari apa pentingnya satu dalam Tuhan. Ingat, poin pertama, satu di dalam Tuhan. Tuhan membuat kita prioritas dalam targetnya Dia. Sekali lagi saya katakan, Tuhan membuat kita prioritas dalam misinya Dia. Kenapa Yesus harus mati? Karena Dia punya misi untuk kita. Kenapa Yesus harus hadir di dunia ini? Karena Dia punya misi untuk kita. Kenapa harus mati Yesus di kayu salib? Disalib di tempat yang hina? Karena Dia punya misi untuk kita. Kenapa Dia harus mati bangkit? Karena Dia punya misi untuk kita. Sekali lagi yang terakhir, kenapa Dia berjanji akan datang kali yang kedua? Karena Dia punya misi untuk kita. Makanya Tuhan berkata, aku berdoa untuk mereka. Berarti kita teramat penting. Makanya hari ini anak-anak, malam pertama saya sudah bilang, kamu terlalu penting di mata Tuhan. Orang tua, kamu terlalu penting di mata Tuhan. Ibu-ibu, kamu terlalu penting di mata Tuhan. Bapak, kamu terlalu penting di mata Tuhan. Guru sekolah minggu, kamu terlalu penting di mata Tuhan. Ingat guru sekolah minggu, kita bukan penting di gereja Toraja Mamasa, tapi kita penting bagi Tuhan. Amin. Supaya kamu tidak mundur ketika kamu ditolak dalam pelayanan. Panitia, kamu penting di mata Tuhan. Bukan ditaruh kamu penting. Kamu penting di mata Tuhan. Makanya hari ini kita sadar. Jadi ibu-ibu, kalau suami melupakanmu, katakan, Tuhan mementingkan aku. Jadi tolong ibu-ibu yang saat ini sering ditampar suaminya, hendak diceraikan, katakan saja, aku teramat penting di mata Tuhan. Bapak, kalau kamu sudah diabaikan istrimu karena uangmu udah menipis sedikit, ini juga ibu-ibu, jangan mata duitan lah. Kalau ada uang suaminya, hai Deb, minum apa pohon? Kopi raka, susu raka, atau kopi susu. Kalau suamimu, istrimu, bapak udah berubah, ingat, Tuhan mementingkan. Anak-anak, kalau ada orang tuamu sudah membuangmu, menganggapmu tidak penting, bahkan engkau dititip di nenekmu, orang tuamu tidak bertanggung jawab sama kamu, orang tuamu tidak menjadi role model bagimu, orang tuamu tidak mengabaikanmu lagi, orang tuamu lebih tingtingkan jabatannya daripada kamu. Hari ini saya katakan, Tuhan mementingkan. Kalau hari ini pelayanan kita diabaikan, hari ini pelayanan kita tidak diukur, hari ini pelayanan kita tidak dibayar, hari ini saya katakan Tuhan mementingkan kita. Itulah satu dalam Tuhan. Saudara, mari kita menganggap, aku berdoa untuk mereka. Kurang baik apa doa itu? Saudara, banyak orang udah lupakan kita. Banyak orang berkata, apa itu? Pelayanan apa itu? Banyak orang tidak menganggap apa yang kita buat. Tapi Tuhan bicara hari ini, saya berdoa untuk mereka. Tidak ada yang lebih enak dalam hidup ini kalau ada orang yang mendoakan kita. Saya ulangi, tidak ada yang lebih indah dalam hidup ini
selain daripada ada orang yang mendoakan kita. Jadi tolong Bapak Ibu di jemaat jangan pernah berpikir kalau kita memberi persembahan baru kita didoakan. No, persembahanmu tidak bisa membeli doa. Tidak ada yang lebih indah daripada ada orang yang berkata, ku doakan kau. Kadang ada orang kunjungi kita di rumah sakit, kita tidak lihat doanya, tapi kita lihat amplopnya. Kalau ada orang kunjungi kita di rumah sakit, ada pernah satu orang berkata kepada saya, "Ibu, kenapa kau belum keluar?" Saya tanya dia berkata, "Pak, belum datang semua." Karena apa? Kalau datang perkunjungan setidaknya ada biskuit. Kalau tidak biskuit ada amplop. Bapak Ibu jangan pernah sepele kalau ada orang berkata, "Aku mendoakanmu." Boleh sekali lagi sebelum kita pulang kasih tahu dong temannya, "Aku mendoakanmu." Aku mendoakanmu. Saudara, tidak ada yang lebih indah daripada ada orang yang mendoakan kita. Makanya doa itu tidak dibeli. Jadi jangan marah ke gereja kalau di warta jemaat namamu tidak ditulis, dan dalam doa di warta jemaat di doa syafaat namamu tidak disebut, padahal engkau sudah memberi persembahan ke gereja. Minta ampun sama Tuhan, engkau tidak bisa membeli doa tanpa diminta pun namamu disebut. Amin. Jadi orang tua, saya mau kasih tahu hari ini karena saya juga konselor. Saya mau kasih tahu untuk orang tua hari ini, sekolah tinggi-tinggi pun di mana anakmu, tanpa doamu tidak ada keberhasilan. Boleh tepuk tangan silakan. Orang tua, mau kamu sekolahkan di mana pun anakmu, mau sebanyak apapun uangmu, setinggi apapun cita-citamu tentang anak, tanpa doamu tidak ada keberhasilan bagi dia. Benar, ada kecerdasan buatan sekarang. Benar, sekolah tinggi bisa mendukung anakmu, tapi tanpa doa orang tua tak akan berhasil anakmu. Berikutnya saya mau kasih tahu, sekalian parenting hari ini. Senakal apapun anakmu, sejahat apapun anakmu, semiskin apapun engkau, doamu bisa mengubah keadaan. Jadi jangan pernah katakan hari ini, "Tuhan, anakku nakal, kuserahkanlah dia kepadamu." Kalau dia tidak kau ambil, ambillah aku dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Tapi hari ini saya mau katakan, senakal apapun anakmu, sejauh apapun dia, katakan, "Aku hanya bisa berdoa kepada Tuhan." Oke, yang kedua, mari kita melihat bagaimana supaya kita satu dalam Tuhan. Yang pertama tadi apa? Kita penting bagi Tuhan. Orang yang penting bagi Tuhan, dia hidup dalam doa. Bapak Ketua Sinode, Bapak Ketua Klasis, Bapak Ibu Pendeta di seluruh jemaat, dia butuh doa jemaat. Amin. Amin. Jangan pernah anggota jemaat selalu, "Mana pendeta? Mana pendeta?" Tidak mau ke gereja, tidak ada pendeta datang. Mana pendeta? Begitu sakit, mana pendeta? Pernahkah pendeta sakit jemaat berkata, "Di mana saudara saya datang berdoa?" Begitu gampang kita menuntut orang datang berdoakan kita, tapi sebaliknya, sudahkah kita datang mendoakan orang lain? Saya minta semua kita yang duduk hari ini, saudara, hari ini kita sadar orang yang satu dalam Tuhan, dia sadar dipelihara oleh Tuhan. Amin. Keluarga-keluarga yang hadir hari ini, saya minta kita harus sadari kita dipelihara oleh Tuhan. Siapapun anak Bapak Ibu, sadari dia dipelihara oleh Tuhan. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan pulang ke klasis masing-masing. Orang yang bersatu dalam Tuhan, sadari engkau dipelihara oleh Tuhan. Ketika engkau tahu engkau dipelihara Tuhan, hati yang cemburu tidak ada bagimu. Yang terakhir, mari kita lihat ayat 21. Mari kita lihat. Ayat 22. Kita melihat ayat 22. Aku, perhatikan ayat 22, menurutku ini tidak kalah penting. Aku
Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku. Bapak Ibu yang ada hari ini, saya sebagai pelayan Tuhan, satu yang paling kusyukuri jadi hamba Tuhan atau jadi orang Kristen, saya sangat berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita baca ayat 22 ini, saya sendiri pribadi, saya sangat terharu. Yesus ngomong apa? Engkau telah memberikan, ayat 22, aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku. Aku telah memberikan kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku. Siapa kita menikmati kemuliaan itu? Kemuliaan itu apa? Dia rela disalibkan menjadi orang yang paling hina supaya kita dimuliakan. Berarti apa? Satu di dalam Tuhan. Poin yang ketiga, kita sama-sama mulia. Berarti di dalam kesatuan tidak ada orang yang merasa dirinya lebih hebat. Di dalam pelayanan tidak ada yang merasa dirinya lebih jago. Di dalam pelayanan tidak ada yang merasa dirinya, aku yang membuat pelayanan ini maju. Tolong Bapak Ibu minta maaf untuk panitia. Jangan sampai nanti ini karena kita. Atau yang kedua, ketika nanti di panitia yang berikutnya, kita lihat nih, bersikap seperti yang dulu. Masih sukseskah? Aku. Tuhan ngomong apa? Aku telah memberikan kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, kepada mereka. Berarti apa? Kita sama-sama mulia di mata Tuhan. Amin. Amin. Sebelum keras, amin. Ingat, yang paling sombong itu banyak di gereja. Mungkin ada duduk di sini. Mungkin dia di tenda sebelah kiriku. Mungkin juga di depanku. Dan mungkin dia ada di tanah Batak. Tapi lihat, sombong itu adalah dosa yang terselubung, yang susah diakui, tapi sulit bertobat. Kemuliaan, kabot itu diberikan kepadamu dan kepadaku. Kemuliaan itu apa? Diberikan Tuhan. Makanya orang yang satu dalam Tuhan merasa semua dimuliakan oleh Tuhan. Supaya mereka satu. Dan berikutnya yang kalah penting, kenapa doa Bapa kami, doa Tuhan Yesus ini, Tuhan tidak pernah ngomong begini. Perhatikan ya, dari semua ayat sampai ayat berikutnya, Tuhan hanya ngomong gini, sama seperti aku dan kamu, sama seperti aku dan kamu. Berarti apa? Kesatuan dalam Tuhan, role modelnya hanya Yesus. Saya ulangi, kesatuan dalam Tuhan, teladannya, contohnya hanya Yesus. Berarti saya balik. Berarti kalau di gereja suka bertikai, di gereja suka bertengkar, berarti dia nggak teladani Yesus. Itu aja. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan kita hanya pelayan gereja, bukan pelayan Tuhan. Hati-hati. Kita guru sekolah minggu. Hati-hati. Jangan sampai kita pelayan gereja, bukan pelayan Tuhan. Hati-hati kita para pendeta, para penatua, para diaken. Hati-hati, jangan sampai kita pelayan gereja, bukan pelayan Tuhan. Contoh pelayan gereja, sibuk dengan gereja, tidak pernah sibuk dengan Tuhan. Hadir di gereja hanya sebagai entertain, penghibur saja, tapi dia tidak pernah tersentuh dengan Tuhan. Hadir di gereja badannya, tapi dia masih suka mengatur gereja. Itu adalah pelayan gereja. Kita harus naik level Bapak Ibu. Naik level apa? Kita harus pelayan Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya pelayan Tuhan. Saya pelayan Tuhan. Kalau betul kita pelayan Tuhan, jangan marah sampai engkau mundur dari pelayanan. Kalau betul Bapak Ibu pelayan Tuhan, jangan datang ke gereja cari pengkhotbah. Kalau betul Bapak Ibu pelayan Tuhan, jangan masuk gereja Toraja Mamasa cari berkat, tapi karena engkau sudah diberkati oleh Tuhan.
Jangan masuk ke gereja Toraja Mamasa cari pendeta, tapi carilah Tuhan di GTN. Itulah namanya pelayan Tuhan. Makanya dikatakan, aku memberikan kemuliaanku kepada dia. Siapa kita yang dapat kemuliaan itu? Bapak Ibu tahu, ketika kita masuk di dalam suatu acara, tadi Bapak semua yang berdiri, yang kami hormati, yang kami hormati, yang kami hormati, yang kami hormati. Bayangkan Bapak Ibu kalau 2000 kita, yang kami hormati, yang kami hormati, yang kami hormati. 3 jam yang kami hormati, yang kami hormati. Bapak Ibu boleh tertawa, kurang lebih begitulah Tuhan ngomong. Yang kuhormati, yang kuhormati, yang kuhormati, yang kuhormati. Dan Tuhan sebut nama kita satu dan satu, kita dihormati oleh Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Berarti apa? Semua kita dihormati Tuhan. Jadi Bapak Ibu tidak usah gila hormat. Amin. Amin. Suatu waktu saya diundang khotbah di satu tempat. Saya udah biasa tidak dihormati orang. Udah biasa sekali. Datang saya diundang. Terus yang mengundang saya tidak kukenal. Datang memang saya lengkap dengan kolar ini. Sebenarnya kan kolar ini udah membuktikan bahwa aku pendeta. Tidak dihormati sampai udah lengkap. Turak-turak saya pegang ini kolar biar membuktikan. Ini aku Tidak. Duduklah saya paling belakang. Tidak ada yang salah. Udah biasa. Tidak ada yang senyum. Kubiasakan diriku tidak disenyum. Duduklah. Terus bicaralah liturgos. Kita akan mendengarkan khotbah. Bingung mereka semua. Dan ada ku dengar, mungkin itu yang duduk di belakang yang mau khotbah. Dengan percaya diri yang dipaksa, majulah saya. Terpaksa ini, kalau muncul darah Batakku, pulang saya. Karena ku ingat saya udah orang Batak yang hamba Tuhan, bertahan Kak. Berdirilah, majulah saya. Khotbah. Begitu saya selesai khotbah, ketuanya berkata, maaf ibu, tidak kusangka ibu yang telayan. Saya bilang, ini udah membuktikan aku pelayannya. Bapak Ibu, sering kita menghormati orang karena gelarnya. Sering kita menghormati orang karena statusnya. Sering kita menghormati orang karena uangnya. Tapi ingat, siapapun yang kita duduk hari ini, engkau miskin, engkau bodoh, engkau pendosa, engkau orang Tencina, semua kita dihormati oleh Tuhan. Jadi anak sekolah minggu engkau dihormati oleh Tuhan. Amin. Biarpun kamu anak-anak, Tuhan menghormatimu. Kadang juga saya sakit hati lihat anak sekolah minggu. Kalau dia ribut ditegur. Giliran kaum wanita ribut tidak pernah ditegur. Kalau ada makanan tidak enak selalu dibilang kasih misal mas sekolah minggu. Kalau ada yang enak Columbus para wanita. Kalau ada persembahan gitar alat musik yang terbaik di gedung gereja, gitar yang tinggal 4 kalinya dipakai di sekolah minggu. Padahal kalau jujur, persembahan yang paling tinggi persembahan sekolah minggu. Karena sekolah minggu tidak pernah hitung-hitungan dengan uang. 5.000 dikasih dari rumah, 5.000 dia berikan. Ibu-ibu ada uang 5.000, 2.000 di kantongnya, 2.000 yang dikasih, 5.000 beli lombok pulang dari gereja. Berarti hari ini kita mau belajar bagaimana satu di dalam Tuhan saling menghormati kita. Amin. Amin. Sekalipun dia tidak layak, sekalipun dia orang miskin, sekalipun dia tidak punya apa-apa, hormati dia karena Tuhan sudah menghormati dia. Mari kita belajar hari ini bagaimana supaya kita satu dalam Tuhan. Tuhan mementingkan kita satu di dalam Tuhan. Tuhan pelihara kita. Kenapa satu dalam Tuhan? Yang ketiga, Tuhan memuliakan kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita saat teduh sejenak.